kisah nyata jamaah Masjid Baitus Salam. Beliau tuh pernah sholat di sini. Saya pernah jumpa beliau di sini. Beliau tuh kalau jumpa saya, Ustadz minta nomor handphone, ngisi pulsa saya 100.000. Jangan gara-gara ini diisi pulsa saya, enggak ya. Cuman memang asal jumpa saya habis ceramah zuhur minta nomor Ustadz, nanti masuk itu 100.000. Jadi habis itu pergi kami makan sup tunjang pertama. Jadi yang punya sup tunjang pertama Jalan Kayu Manis tuh dengan Pak Regarnya akrab. Jadi di situ cerita-cerita. Kata yang punya sup tunjang pertama nih, Bapak ini Ustadz maka baik, dia sudah mendapatkan manfaat sedekah tuh. Ceritalah akhirnya Pak Regar nih, 13 tahun yang lewat oleh dokter dia diponis penyakit jantung. Jantung itu kan memang penyakit orang kaya. Bapak ini orang kaya, punya usaha pelayaran, langganan kapal-kapal dari luar negeri. Jadi pergi dia berobat ke Eka Hospital jantung, ponis jantung. Akhirnya ragu dengan Rumah Sakit Indonesia, bawa ke Malaka. Di sana juga ponisnya sama jantung juga. Pak, secepatnya dipasang ring ya kalau untuk orang sakit jantung. Biayanya 120 juta. Jadi berpikir Bapak ini, dia sudah umurnya pada waktu itu 64 tahun, sudah lewat dari batas normal. Umur ghalib 363 udah lewat. Dalam hati Bapak itu 120 juta, kalau mati juga nanti. Akhirnya nantilah Pak balik Bapak ini dengan istrinya ke Indonesia, ke Pekanbaru nih. Dekat jalan yang sama, Masjid Baitus Salam itu ke ujung sana ada juga masjid sedang bangun keramik. Akhirnya Pak, niat dia mudah-mudahan bersedekah untuk keramik masjid nih, sembuhlah sakit jantung saya. Apa kata dia? Tolong keramik semua masjid nih, biaya dari saya. Mulai itu Pak berjalan waktu, udah 13 tahun sampai sekarang sakit jantung tak ada. Bahkan dokter yang memponis dia itu udah mati dah kata dia. Dokter yang ponis saya itu udah meninggal Ustaz. Apa nak sebut? Begitulah ceritanya. Jadi betul kata Nabi, dawu mardakum bis-shadaqah, obati penyakit dengan sedekah. Pengalaman saya pribadi walaupun tak besar Pak. Jadi waktu pergi umroh, di kita yang belum berangkat mudah-mudahan cepat berangkat umroh, yang sudah tetap bisa selesai corona ini berangkat lagi. Jadi saya bimbing jamaah, tiba-tiba belakang saya ini sakit seperti masuk angin, yang memang tidak bisa bimbing jamaah. Kalau kita pulang sholat fardu kan ada di luar yang nyapu orang mana tuh Pak Haji? Yang nyapu tuh orang mana? Orang Bangladesh, orang yang kulit hitam berbulu tebal tuh. Jadi mereka itu kan berdiri tuh. Mereka minta tak boleh, ada aturan. Tapi mereka andai ada yang memberikan, mereka terima. Dan itu tambahan masuk daripada gaji mereka tuh. Jadi saya ingat ngobati penyakit itu dengan sedekah. Saya ambil real saya, pulang dari sholat, ya Allah mudah-mudahan sembuh dengan bersedekah. Saya bimbing jamaah ya Allah. Kumpul jamaah berjalan kami, penyakit yang terasa di belakang itu hilang. Ada satu lagi kisah nih perlu saya sampaikan, pengalaman dari jamaah kita yang ada di sini juga. Beliau mengatakan di Malaysia itu ada klinik perobatan. Biaya klinik itu besar. Jadi setiap pasien kronis datang ingin berobat di situ, beliau katakan biaya cukup besar, tapi saya ngajak Bapak Ibu kalau ingin berobat dengan saya, kita umroh dulu. Lain pula cara berobatnya. Kalau Bapak Ibu ingin berobat dengan saya, kita umroh dulu. Pergi berangkat umroh. Di sana berdoa, ritual ibadah, mendekatkan diri kepada ibadah. Karena memang kenapa? Yang menyembuhkan adalah Allah. Wa iza maridtu fahuwa, ya Allah yang menyembuhkan. Kalau Allah ingin berkehendak, hanya sebab, hanya usaha. Kenapa orang sakit dia langsung ke dokter? Tauhid orang ini dalam berobat itu kan begitu tuh. Sakit ingatnya langsung
dokter bukan sakit, ingatnya Allah. Jadi dia dokter nih, dia ajak dulu ke Allah dulu, dekatkan diri kepada Allah. Mungkin sebab dosamu, mungkin dengan sebab kesalahanmu, psikologinya dibimbing. Akhirnya rata-rata pasien yang berobat ke sana banyak sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Nah, ini penting sekali bagi kita. Nah, yang terakhir, saya tak banyak duit Ustaz. Jangan kita anggap orang yang banyak duit harus bersedekah. Semampunya bersedekah. Man kana lahu malun falyastasaddaq bimali. Kalau punya harta, berinfaklah dengan harta. Saya tak ada harta. Man kana lahu quwwatun falyastasaddaq biquwwati. Yang punya kekuatan ya dengan kekuatan. Jaga ulama, kawal ulama. Ini zuhur ramai di sini nih. Ini yang depan-depan nih jamaahnya apa nih? Ulama-ulama kita dijaga, Pak. Kalau saya tak apa-apa. Pak Haji ini jaga nih. Nah, kalau saya tak apa-apa. Insyaallah syariatnya harus ada kan. Ulama-ulama yang hebat. Zuhur kan ramai kan. Kita tak tahu entah jamaah dari mana-mana saja. Jaga ulama-ulama gitu. Hadirin rahimakumullah, saya tutup. Ada nenek-nenek jual lupis. Apa nama lupis namanya? Dia setiap masukkan lupis, selesai masukkan lupis, setetes gula merahnya itu dibuang dia. Setetes gula merah dibuang. Setiap habis jual lupis, setetes, setiap laku satu. Ada anak muda memperhatikan. Nenek, kenapa dibuang setetes? Kan sayang. Apa kata nenek itu? Saya bersedekah tak bisa banyak, karena hasil sedekah saya itu sedikit. Ini saya sedekah nih untuk semut yang ada di sini nih. Memang semut kan nengok gula tuh, itu kan sedekah. Jadi tergantung versinya masing-masing. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Yang punya ilmu bersedekahlah dia dengan ilmu. Ini saja kajian zuhur kita, kajian asar kita pada sore ini. Nanti buka surah Fatir ayat 29-30. Tapi ini ungkap ayat 29-30 ini satu paket, tapi disebutkan pada ayat 29-nya. 3 ibadah yang kalau kita lakukan tak mungkin rugi, Pak. Tidak mungkin rugi. Wallahi tidak mungkin rugi. Berarti pasti untung. 1, yatluna kitaballah, membaca Al-Quran, itu tak mungkin rugi, Pak. Yang kedua, menjaga sholat fardu sunnah, jaga. Yang ketiga, orang-orang yang berinfak ke jalan Allah sirran wa alaniyah, baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Itu tidak akan rugi itu. Kalau ingin ambil amal yang jelas tidak rugi, lakukan yang 3. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.